Halo, selamat pagi. Salam sehat dari saya Marihot Nenggolan. Kita akan masuk perkuliahan diagram fasa ya. Pada diagram fasa atau minggu ke-6 ini kita akan belajar apa itu fasa dan apa itu diagram fasa dan apa kegunaannya. Kenapa kita perlu belajar? Karena adanya korelasi yang kuat antara struktur mikro itu adalah sifat apa sih? Struktur yang ada di level mikro, kita lihat mikroskop ya. Lalu itu berhubungan dengan sifat mekanik yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu. Nah, jadi eh, ada ikatan antara struktur mikro dan sifat mekanik dan juga hubungannya dengan diagram fasa. Diagram fasa itu menggambarkan ya seperti peta bagi manusia. Jadi kita sebelum ke suatu tempat kita tahu nanti akan menemukan apa. Kalau di sini kamu lihat di grafik ini kita memiliki kasus di sini adalah H2O. Kalau H2O ya memiliki peta, inilah petanya ya. Petanya itu adalah menggambarkan kondisi-kondisi dia, apakah dia padat, cair ataupun uap yang bergantung pada temperatur dan tekanan. Sumbu X ini temperatur ya. Kalau misalkan kita minum air, temperaturnya 25 derajat Celcius misalkan di sini ya. Tekanan 1 atmosfer ya dalam ruangan, maka kita mendapatkan fase yang hadir saat itu adalah berbentuk liquid ya. Jadi minuman kita itu berbentuk liquid karena berada dalam range di sini. Lalu kalau minuman itu kita dinginkan sampai 0 derajat dia mulai membeku, lalu minus 5 misalkan atau minus 10 dia jadi membeku seperti di kulkas. Tapi kalau kita panaskan 100 derajat dia mulai menguap ya. Air tadi lalu dipanaskan terus dia menjadi steam atau uap air. Bagaimana kalau misalkan pengaruh dari tekanan? Kalau misalkan kita punya air tadi 25 derajat di sini, tekanan 1 atmosfer itu menjadi air ya, cair, sifat fisiknya berbeda dengan es dan juga dengan uap. Tapi kalau tekanan kita turunkan, misalkan di sini, maka dia berubah fase menjadi uap. Jadi kalau tekanan diturunkan dia menjadi uap. Nah, ini menggambarkan kondisi-kondisi fase pada H2O ya. Nah, dari sini kita juga belajar ya ternyata ada pengaruh dari faktor temperatur juga tekanan terhadap sebuah material mengakibatkan dia memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Kalau misalkan air itu liquid gitu ya, itu disebut sebuah fase yang berbeda dengan es atau solid. Juga fase yang berbeda dengan uap. Nah, apa yang disebut fase? Fase itu adalah sifat yang unik gitu ya. Dari sudut pandang kimia dan fisika, kalau dia berbeda dengan fase lain, artinya dia memiliki perbedaan salah satu antara antara sifat kimia ataupun sifat fisiknya. Contohnya, es dan air itu fase yang berbeda. Kenapa? Karena sifat fisik yang berbeda antara es dan air. Es padat, air tidak, ya. Air juga dengan uap air juga berbeda. Dia berbentuk uap, bukan cair. Memiliki sifat yang berbeda, walaupun secara kimia dia sama. Nah, nanti ada kasus-kasus mungkin kimianya berbeda, juga fisiknya berbeda, sehingga itu tetap dianggap sebagai sebuah fase yang berbeda, ya. Oke, kita mulai masuk ke perkuliahan kita pada hari ini. Isu yang mau dibahas adalah bagaimana kalau misalkan dua buah unsur digabung jadi satu, ya. Contohnya Cu, tembaga, dan nikel. Apa yang terjadi? Lalu nanti kita bahas juga Sn dan Pb, Sn stannum dan timbal gitu ya. Lalu minggu depan kita bahas mengenai Fe dan C, yaitu baja ya, baja dan besi cor. Oke? Lalu dari situ kita juga belajar fase-fase apa aja yang muncul. Komposisinya bagaimana dari masing-masing fase tadi. Campurannya maksudnya. Lalu jumlah atau kita bisa hitung persentase dari masing-masing fase. Ini contoh gambarnya. Ya, misalkan kita punya atom nikel, nikel yang putih ini, bulatnya putih. Lalu tembaga, Cu ya, warnanya agak kuning. Nah, kalau kita campur nanti ada fasenya bisa terjadi dua fase ya. Fase pertama, fase A contohnya ini.
Berbeda dengan fase B, di mana fase B tembaganya lebih banyak ya, yang coppernya. Kalau ini kan nikel lebih banyak terlihat. Nah, begitu yang terjadi pada campuran dari dua buah material. Kenapa orang mencampur? Sudah minggu lalu, yaitu untuk memperkuat logam. Oke, kita bahas kembali fase ya. Fase itu tadi harus memiliki sifat dan fisik dan kimia yang sama. Kalau berbeda artinya fase yang berbeda. Lalu ada istilah solution ya. Jadi baja, aluminium itu orang sebut sebagai solid solution, artinya larutan padat. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya sifatnya memiliki sifat seperti larutan. Jadi contohnya air dan gula bisa dicampur gitu ya. Lalu udah dicampur kita nggak bisa bedakan mana gulanya mana airnya doang gitu, nggak bisa. Tapi sudah campur jadi satu namanya air gula. Nah, baja itu seperti itu. Jadi Fe dicampur dengan C, lalu contohnya juga Cu dan Ni itu dicampur. Nah, itu campur seperti larutan ya, tapi dia berbentuk padat. Ya, solution itu bisa solid, liquid ataupun gas. Mixture itu campuran, lebih daripada satu fase. Contohnya kita mau membahas adalah air dan gula. Tadi kan air doang, sekarang air dan gula. Bagaimana kalau air dan gula disatukan? Yang pasti enak ya, contohnya minum teh manis ya, ditambah dikit teh, langsung enak. Betul. Nah, bagaimana kalau komposisinya? Diagram fasenya, maaf. Contohnya kita punya di sini campuran antara air dan gula. Ya, di sini water artinya di sini air 100%, sini sugar artinya gula 100%. Kalau kita misalkan punya campuran ya, airnya itu adalah 80%, gulanya 20%, temperatur kamar 25 derajat Celcius. Maka fasenya apa, Pak? Tinggal lihat. Ya, airnya itu 80% artinya gulanya 20% ya. Ini gula artinya di sini gula 20%. Tarik temperatur misalkan berapa? 25 derajat di sini. Berbentuknya sirup kalau bahasa Inggrisnya. Sirup itu maksudnya liquid solution antara air dan gula. Jadi airnya itu udah melarutkan gula. Bagian di sini ya. Gitu. Lalu misalkan pada temperatur tadi, kamar tadi, saya tambahkan lagi gulanya sampai komposisinya adalah kebalik, 80% gula, 20% air. Maka kamu campurkan, kamu tunggu cukup lama gitu jadi stable ya, jadi stabil, equilibrium, maka tetap airnya itu ada yang menjadi air yang manis atau air gula dan gula yang tidak bisa larut. Makanya di sini ada dua fase, liquid dan solid. Liquidnya itu air gula, solidnya itu gula yang tidak bisa melarut. Kenapa? Karena gula itu bisa larut di dalam air tapi dengan keterbatasan. Yang disebut juga dengan istilah solubility limit. Jadi limit dia bisa, air tersebut bisa melarutkan gula. Ya, kalau misalkan kita punya gula sekitar 60-70% di sini ya. Temperaturnya temperatur kamar, artinya air dan gula masih dua buah fase. Tapi kalau kita panaskan, misalkan sampai 100 derajat Celcius ya, maka dia air dan gula tadi dicampur jadi satu fase yang sama identik, namanya air gula. Tapi pekat ya, tetap dia air gula. Makanya di sini namanya tetap dia liquid. Begitu ya. Ini adalah contoh diagram fase kedua. Kita mulai masuk campuran, ini ada air dan gula, sekarang kita masuk mulai ke logam. Ini contoh yang kita bahas, berapakah solubility limit pada temperatur 20 derajat Celcius? 65, artinya dalam 20 derajat Celcius kita hanya bisa melarutkan gula 65%. Ya. Dengan air. Itu. Kalau di atas itu gula yang ditambahin menjadi dua buah fase, yaitu sirup dan gula, tapi kalau dikurangin yaitu bagian atas ini, dia tetap menjadi satu fase yaitu liquid untuk sirup.
Oke, misalkan ini komponennya adalah Al dan Cu. Al dan Cu juga bisa dipadu seperti air dan gula tadi. Ya. Yang disebut komponen itu adalah unsur yang menyusun. Contohnya aluminium dicampur Cu. Jadi komponennya itu aluminium dan Cu. Fasenya nanti muncul ada alfa, beta, ya bisa kasus lain ada gamma, ya ada Fe3C. Jadi ada sebuah fase yang berbeda. Contohnya adalah gambar microstructure ini. Di sini bisa terlihat bahwa ada bagian-bagian yang berbeda setelah kita foto pakai mikroskop. Ada yang lebih putih, namanya kita sebut aja namanya fase B, beta. Yang hitam kita sebut fase alfa. Jadi terdapat dua buah fase antara campuran aluminium dan tembak. Gitu. Ya, saya rasa cukup jelas. Kita mulai masuk ke topik berikutnya. Ini tadi sudah efek ya, sudah kita pelajarin bahwa ada efek dari komposisi gula dan ini misalkan kita tadi yang kutak-atik ya. Oke. Kita masuk ke larutan padat ya, logam. Contohnya Ni dan Cu. Ni dan Cu itu kalau Ni murni sel satuannya FCC. Kalau elektronegatifnya 1,9, jari-jari atomnya 0,1246 nanometer. Sedangkan Cu sama-sama FCC 1,8 mirip ya, dan jari-jari 0,1278. Jadi dari segi Ni dan Cu ini secara struktur kristalnya sama, elektronegatif hampir sama, jari-jari juga hampir sama. Jadi pada prinsipnya dia bisa saling tukar gitu ya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan Ni dan Cu itu hampir identik, sehingga kalau dilarutkan Ni dengan Cu, berapa persen pun Ni atau berapa persen pun Cu, dia bisa tetap larut, sehingga dia bilang totally soluble in one another for all properties. Maksudnya bagaimana Pak? Begini, ya. Jadi misalkan kamu punya di sini Cu 100%, di sini Ni 100%, ya. Kalau dicampur, misalkan 1% Ni, Cu-nya 99%. Bisa nyampur. Begitu juga kebalikannya, 99% Ni dan Cu-nya cuma 1% juga bisa nyampur dengan baik. Sama seperti air dan alkohol ya. Air dan alkohol juga bisa mencampur dengan baik. Bedanya ini adalah padat. Nah, misalkan kita punya kasus ini ya. Ini punya variabel temperatur ya. Ini temperatur suhu Y-nya. Lalu ini campurannya. Lalu tekanan pada 1 atmosfer. Begini diagram fasanya. Ya, bagian atas itu liquid. Bagian bawah solid ya alfa. Di antaranya itu pasti campurannya, yaitu liquid tambah alfa. Makanya ada begini. Ya. Ada liquid paling atas, ada liquid tambah alfa. Alfa itu padat, lalu yang paling bawah adalah alfa padat ya. Lalu kita mulai masuk mengenai informasi ya, mengenai sistem ini. Sistem ini biner ya, binary. Kenapa? Karena ada dua buah komponen yang campur jadi satu, yaitu Cu dan Ni. Lalu ya, dia disebut isomorphos. Kenapa? Karena campuran antara Cu dan Ni itu bisa bagaimanapun bergabung jadi satu. Ya, dari 0% Ni sampai 100% Ni dia bisa bercampur dengan baik dengan Cu. Oke, apa yang bisa kita dapat dari sini? Pertama, kalau kita punya diagram fase ya, kita tahu temperatur dan komposisinya, campurannya, maka kita akan tahu fase apa yang sedang terjadi ya, yang present, yang hadir di saat itu. Contohnya, misalkan di titik A, mana titik A ini? Kita punya 60% Ni, artinya 40% Cu ya. Betul? Nah, itu temperatur 1100 derajat Celcius, kita tarik sumbu X dan sumbu Y, maka titiknya di sini kita tahu bahwa titik tersebut memiliki fase alfa, yaitu solid. Gampang ya, jadi dengan tahu
informasi seperti ini kita bisa melihat bahwa ada fase solid. Lalu, contoh berikutnya adalah pada titik B, pada saat campurannya 35% berat dari nikel dan temperatur 1250 ada titik di sini. Ada berapa fase? Ada 2. Fase alfa dan fase liquid. Ya, jelas. Kalau misalkan ya, itu yang pertama ya tadi ya. Dari diagram fase, kita bisa tahu fase apa yang hadir pada saat titik yang kita cari. Contohnya, 35% Ni tadi pada temperatur 1100 dan 1250 ya. Kita bisa dapatkan informasi jenis fase yang ada. Kalau yang kasus kedua, ya, kasus kedua itu kita bisa menentukan komposisi dari masing-masing fase. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Kalau kita misalkan tadi kembali punya 35% nikel, ya, lalu misalkan temperaturnya di sini kita ambil 1320, fasenya apa yang ada? Yang nomor 1 tadi, fasenya adalah liquid. Oke? Ada campuran lain? Nggak ada. Artinya apa? Liquid tadi, gitu ya, 100%. Kalau misalkan dia pada temperatur 1190, lalu pada komposisi yang sama 35% nikel, maka ada berapa fase? 1, 2, 1 ya, yaitu alfa, solid. Artinya 100% ya kehadiran alfa. Lalu kalau pada titik B, temperaturnya 1250 Celcius, maka kita bisa lihat ya, kalau ada hadir 2 buah fase. Fase liquid dan alfa. Nah, berapa persen liquid, berapa persen alfa, itu nanti adalah pertanyaan. Ya. Oke. Kita tarik garis gitu ya, dari titik ini tarik garis kanan dan kiri, maka dia akan memotong titik ini, liquidus, ini solidus alfa ya, ini liquid, dekat liquid, ini alfa, dekat alfa. Maka, ya, dalam fase tadi yang ada 2, ada liquid dan alfa, itu sebenarnya gabungan antara liquid di sini, ya, dengan komposisinya 32% nikel, dan yang solid alfa dengan komposisi tinggal ditarik ke bawah pakai penggaris. Ya. Nih, 43. Jadi, di titik ini merupakan gabungan antara alfa dan liquid, di mana liquidnya adalah titiknya di sini, alfa titiknya di sini. Ya, jangan lupa tarik garis. Jadi, pada titik B ini adalah campuran antara liquid dengan komposisi 32% nikel dan solid dengan komposisi 43% nikel. Saya rasa cukup jelas, ya. Lalu yang ketiga, ya, tadi 1 kita tahu hadirnya fase apa, lalu kedua komposisinya bagaimana, lalu yang ketiga fraksi berat dari masing-masing fase. Ada berapa persen fasenya gitu ya. Jadi misalkan tadi kasus yang sama di B, ya. Nanti kita bahas, sebelumnya kita bahas di titik A lagi, ngulang lagi. Di titik A kita tahu bahwa dia 100% liquid. Ya. Alfanya ada berapa persen? 0%. Ya. Karena 100% liquid. Lalu kalau misalkan kita tarik lagi ke titik berikutnya, yaitu titik D, kita tahu titik D ini adalah 100% alfa. Ya, dengan komposisi 35% nikel dan 100% solid. Atau alfa. Kalau di titik B yang menarik. Titik B kita tahu dia punya liquid di sini dan punya solid. Berapa persen liquid? Nih, caranya gimana? Ini kan liquid. Ya. Lihat titik tengahnya ini berat kemana? Berat ke liquid atau berat ke solid? Berat ke liquid. Artinya banyakan yang liquid.
Caranya gimana ngitung liquidnya? Caranya ini tarik ke bawah nih, 32, ada 35 dan 43. Maka ya, yang liquidnya itu adalah panjang antara titik yang biru, garis yang biru B sampai ke solidus ini. Berapa nilainya? 43 kurang 35. Ini 43 kurang 35 itu titik biru, garis biru. Ya, dibagi total semua. Yaitu 43 kurang 32. Ya. Gitu. 0,73 atau 73% liquid. Jadi masih banyakkan liquidnya di sini. 73% liquid. Sisanya tinggal dikurangin aja 100 ya, 0,27 atau 27% solid. Gampang ya? Kalau ngitung gini di sini gimana Pak? Kalau yang solid Pak, lihat. Solid kan titiknya ini. Ya. Tadi kan sedikit, artinya dia seberang ini ya, selalu seberangan ini. Garis R ini dibagi R tambah S. Artinya R adalah 35 kurang 32 dibagi 43 kurang 32. Begitu. Harap cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti silakan posting biar saya bisa bantu. Mudah-mudahan ya. Nah, ini menerangkan bagaimana cara kerja tadi ya, biar lebih detail lagi saya ulang lagi. The lever rule. Lever rule ini seperti orang sedang bermain ungkat-ungkit ya, permainan zaman waktu kecil. Ini di tengah-tengah, lalu di sini ada beban, sini ada beban. Kalau misalkan kita main ungkat-ungkit berat kita sama, maka tumpuannya harus di tengah-tengah kan ya? Kalau tumpuan di tengah-tengah, beratnya sama, bisa main dengan enak. Tapi kalau misalkan beratnya berbeda, ya, misalkan ini anak kecil, yang ini ibunya, atau kebalikannya, maka haruslah kita, kita posisikan pada tempat yang tepat. Artinya kalau misalkan, timbang harus kita geser seperti ini. Ya, jadinya yang berat tuh harus maju dikit ya, biar bisa menyimbangi yang lebih ringan. Gitu. Jadi, kalau kondisinya begini, maka akan stabil sehingga bermain ungkat-ungkitnya bisa nyaman. Setuju ya? Pernah kan ya? Misalkan sama adiknya, ada yang lebih ringan, kamu harus maju sedikit gitu, yang ini hijau ini harus maju sedikit biar bisa imbang. Jadi caranya gimana Pak? Jadi caranya begini ya. Kalau kita mau ngitung persentase fasa dari si alfa di sini solid ya, maka ya perbandingannya adalah yang R ini, panjang ini, R ini dibagi R tambah S. Kecil kan ya nilainya? Ya karena kecil dia, karena jauh dari titik tengah ini. Kalau misalkan yang liquid artinya S dibagi R tambah S. Begitu ya. Jadi bisa lebih jelas ya bahwa perkalian itu dari mana atau pembagian bagaimana. Oke, misalkan kita melakukan pendinginan ya, CUNI, CU 100% di sini, CUNI dengan dengan NI-nya 35%, CU sisanya ya, artinya di sini 100% ya, fasenya liquid. Lalu kalau kita turunkan di sini pas di garis ini liquidus ya, di liquidus ini namanya liquidus. Di atas liquidus itu semua liquid. Pas di titik ini dia mulai masih 100% liquid tapi dia mulai pemadatan. Lalu turun ke bawah lagi misalkan ya. Kita turunkan lagi ke bawah sini, maka dia menjadi dua fase yaitu liquid dan solid. Liquidnya udah masih banyak tapi solidnya sudah udah ada tapi masih dikit, lalu makin banyak, makin lama makin didinginkan ya, makin banyak yang padat sehingga di titik ini namanya solidus. Lewat titik ini ke bawah sudah solid 100%. Jadi titik ini titik dia mulai beku. Gitu. Jadi kalau kita dinginkan terus maka dia menjadi satu fase lagi yaitu fase solid ya, alfa. Ya. Lalu kita bisa lihat nih gambarnya. Liquid semua, yang hijau ini anggap liquid ya, 35% nikel. Lalu di titik tadi yang mulai beku itu ada pengintian titik-titik ini. Titik-titik ini adalah titik-titik nikel ya, 46%.
atau alfa ya. Kenapa nikel lebih banyak komposisinya? Karena nikel yang memulai pembekuan. Kenapa dia yang memulai duluan? Karena titik leburnya atau titik bekunya itu lebih tinggi kan di atas ini ya, nikel. Jadi kalau dia titik bekunya tinggi artinya dia beku duluan. Makanya memang nikel akan dengan banyaknya nikel itu membuat pengintian. Lalu, ini gambarnya begini. Lalu misalkan didinginkan lagi terus di sini. Ya. Tarik garis ini 43, maka kita punya sedikit udah mulai membesar solidnya, di mana solid alfanya itu 43% berat. Ya, awalnya 46 ya. Awalnya solidnya 46, lalu 43 gitu ya. Liquidnya awalnya 35 jadi 32. Terus dan seterusnya sampai di sini ya. Sudah hampir semuanya beku di sini ya. Di mana solidnya itu nikelnya 36 ya. 36 makin turun kan? Nikelnya awalnya 46, lalu 43, lalu 36, lalu kembali lagi masuk ke sini sudah 100% padat, yaitu kembali 35% nikel lagi. Kenapa begitu Pak? Karena begini pada prinsipnya ya, tadi itu yang pembekuan tadi ya, nikel akan membeku lebih dulu karena titik bekunya lebih tinggi. Gambarnya begini, aslinya gambarnya begini. Mana gambar kita? Ini awalnya beku tadi yang 46% tadi. Lalu yang berikutnya beku terus ya. Makin ke luar makin birunya kurang, artinya kandungan nikelnya makin kurang gitu ya. Tapi secara total sama kayak gini 35%. Tapi beda pembekuannya, nikelnya dulu banyak yang beku, lalu terus berkurang. Tapi totalnya semua adalah 35% nikel. Gitu ya, jadi seperti ini yang terjadi. Lalu, apa efeknya terhadap kekuatan mekanik? Lihat, tembaga murni di sini kekuatannya, kekuatan tariknya sekitar 200-an, 200 berapa, nggak nyampe 250 ya, 250 di sini, 230 mungkin. Nikel, tensile strength-nya 300-an, 340-an ya, sekitar sini kalau tarik garis. Tapi kalau kita gabungkan, kita bisa mendapatkan material yang lebih kuat ya. Ternyata Ni itu kan kuat, digabung yang lemah ya, Cu lebih lemah kan, malah lebih kuat ya, sangat unik. Contohnya di mana? Titik ini nih. Tarik garis ke bawah sekitar 60-an, kalau nikel 60%, Cu-nya 40%, maka dia memiliki kekuatan tarik yang bagus di atas 400. Bagaimana dengan keuletannya ini? Ya, ingat kalau makin kuat dia, temennya biasanya apa? Mudah getas ya, kurang elastis. Sehingga di titik 60 ini juga daerah yang kurang elastis ya, turun kok elastis maksudnya ulet, kurang ulet. Jadi tempat apa namanya saat ditambahin nikelnya dia keuletannya turun di sini. Pada saat dia paling kuatnya di sini ya, keuletannya paling rendah juga. Gitu. Itu yang terjadi kalau kita mencampur material Cu dan Ni. Kalau kita mencampur Cu dan Ag gimana Pak? Ada berbeda sedikit ya. Ini namanya binary eutectic system. Ada dua komponen binary ya. Binary ada dua komponen. Eutectic artinya ada titik melting ya, minimum. Di mana Pak ini? Lihat, kalau Ag 100% meltingnya di sini sekitar hampir 900-an. Kalau apa namanya? Cu 1000-an, 1100 mungkin ya, sekitar segitu. Tapi kalau digabung pada titik yang unik yaitu 71,9% Ag, maka dia titik cairnya jatuh ke 779 derajat Celcius. Oke ya, itu pertama. Lalu kedua, ya, dia memiliki fase yang berbeda pada saat dia padat. Ada alfa dan ada beta. Alfa ini bagaimana Pak? Alfa ini adalah fase yang mirip dengan Cu. Kan kasusnya dia Cu nih. Cu 100% kan fasenya alfa. Ya. Kenapa Pak ini alfa? Ini karena penamaan aja alfa. Ya, ini dinamakan beta. Kenapa berbeda? Ag 100% juga beta. Nah, Ag dan S apa namanya? Cu dan Ag ini beda dengan Cu dan Ni. Kalau Cu Ni saling larut dengan sempurna.
Tapi kalau CuAg enggak, seperti air gula ya. Jadi dia hanya melarutkan sedikit. Jadi kalau saya tanya ya, apa titik ini Pak? Titik ini adalah titik maksimum di mana. Jadi titik maksimum dari Cu mampu melarutkan Ag. Jadi berapa persenkah kemampuan Cu melarutkan Ag adalah 8%. Ya, 8% maksimum Ag yang dapat ditampung atau dilarutkan di dalam Cu. Kebalikannya gimana Pak? 91,2. Artinya ini kan Ag ya, perak. Nah, Ag ini dapat melarutkan Cu. Ya. Jadi perak dapat melarutkan Cu, maksimumnya adalah 100 kurang 91,2. Oke. Jadi berapa? 8,8% Cu yang dapat dilarutkan maksimum pada temperatur 779 derajat Celcius. Ya. Garis ini adalah solubility limit ya dari Cu. Ini dari Ag seperti tadi yang saya terangkan. Limitnya berapa? Maksimum 8% di sini. Ini 8,8%. Lalu pada temperatur ini temperatur eutektik tidak ada larutan ya, cairan atau larutan di bawah temperatur eutektik. Jadi di titik 779 derajat Celcius ini ke bawah semuanya udah solid ya. Jadi semuanya udah solid. Oke, ini adalah Ce ini nilainya kalau tertarik ke bawah ya 71,9 itu adalah komposisi ya. Komposisi dari titik eutektik. Artinya berapa? 71,9% Ag dan sisanya adalah Cu. Begitu. Ini reaksinya liquid, waktu diturunkan liquid ya, berubah langsung menjadi padat dengan padatnya ada dua jenis, yaitu alfa dan beta. Di mana alfanya memiliki Ag 8%, yang ini 8%, lalu yang betanya memiliki Ag 91,2%. Jelas ya kasus ini. Ini rumusnya tadi. Lalu kita mau lihat lagi PBSN ya. Tadi CuAg, CuNi, ini sekarang PBSN, timbal dan timah ya, stanum. Lalu kalau misalkan kita lihat gambar begini, artinya ada alfa. Ini sifatnya mirip Pb, karena Pb itu alfa. Lalu yang Sn itu beta, maka kemampuan dari Pb melarutkan Sn adalah 18,3%. Dan ini adalah kebalikannya ya. 100 kurang 97,8 artinya 2,2%. Pb dapat larut dalam Sn ya. Kalau kita misalkan punya temperatur 150 derajat Celcius, lalu komposisinya adalah 40-60, maka fase yang terjadi adalah alfa dan beta. Gitu. Lalu komposisinya bagaimana? Ya, fase alfa titik ini, yang berpotongan dengan garis solubility limit tadi, tarik ke bawah dapat 11% ya. 11% apa? Sn. Maka artinya apa? Artinya komposisi alfa adalah 11% Sn. Sedangkan ini yang ke kanannya, betanya adalah 99. Jadi komposisinya 99% Sn. Nggak disebutin ininya lagi ya, Pb-nya, karena Pb-nya sisanya. Ya, boleh disebutkan juga boleh. Lalu berapakah ya persentase dari masing-masing fase tadi? Gampang. Ini adalah alfa. Artinya fase alfa itu komposisi persentasenya adalah S dibagi R tambah S. Ya, S dibagi R tambah S sama dengan 99
berapa? 99 kurang 40 dibagi 99 kurang 11. Dapat 0,67 atau sama dengan 67% alfa. Betanya tinggal dikurangin aja ya, nggak perlu dihitung 100 kurang 67, yaitu 33%. Jelas ya? Kalau misalkan ini ya, fasanya 220 pada 220 ya, dinaikin temperaturnya ke 220 di sini. Fase apa yang ada? Liquid tambah alfa atau alfa tambah liquid. Lalu bagaimana komposisinya ya? Komposisi tarik garis nih. Potong lagi alfa, artinya ini alfa 17% Sn, lalu betanya adalah di sini, titik ini. Ya. Maaf, kok kita sampai sini ya. 46. Jadi alfanya di sini 17% Sn, lalu di sini liquidnya 46%. Kita bisa hitung komposisinya masing-masing adalah alfanya 21% dan liquidnya 79%. Oke, lalu kalau misalkan kurang daripada 2% Sn, ya ini kurang dari 2%, ya. Kita gambar dulu kurang dari 2%, liquid 100%, lalu di sini mulai menjadi alfa tambah liquid, ya, lalu di sini garis ini jadi alfa semua. Tuh beku ya. Beku tetap alfa. Kalau misalkan kasus berikutnya adalah 2% sampai 18,3 titik ini ya. Apa yang terjadi? Pada prinsipnya mirip ya. Tapi muncul beta. Sini liquid, lalu alfa tambah liquid. Liquidnya ada mulai ada yang beku sebagian, lalu di sini beku 100%. Alfanya, lalu didinginkan lagi. Ada sebagian alfa yang berubah menjadi beta. Nah, itu yang garis-garis merah itu ya, itu betanya. Oke. Kalau misalkan ya, kita ambil kasus yang lain. Di titik ini, titik namanya titik eutektik. Apa yang terjadi? Awalnya liquid 100%, lalu di titik ini mulai pembeku, lalu di bawahnya sedikit sudah beku 100%, yaitu alfa tambah beta. Ya, reaksinya reaksi eutektik. Rumusnya yang tadi di beberapa slide di belakang. Ya, tarik garis ke kiri, ini punyanya alfa sekitar 18,3 gitu ya. Sn-nya, lalu yang betanya yang merahnya adalah sisanya. Berapa ini? 97% Sn-nya. Gambarnya gimana begini? Ya, seperti kayak zebra ya. Jadi ada hitam, ada yang putih, ya. Seperti itu. Jadi ada alfa dan beta berbeda ya. Bisa kita lihat. Ini gambarnya diperbesar. Ini alfa, ini beta. Waktu pertumbuhannya begitu, jadi memanjang. Ya. Oke. Kalau kita misalkan mulai masuk lagi yang ke sistem yang keempat. Ya, misalkan di antara ini. Liquid. Ya, mulai padat, ada alfa, lalu di sini adalah makin besar alfanya. Rumusnya hitung sampai sini ya. Hitungnya tarik garis ini dan ini alfa, ini liquid, dapat angkanya 50-50 misalnya kasus ini. Lalu lewat dari garis eutektik ini, titik eutektik ini ke bawah, semua ya liquidnya berubah menjadi alfa tambah beta. Jadi awalnya bekunya ini alfa ya, lihat nih ya. Biru-biru ini alfa, beku, besar-besar beku ya. Ada 4 biji, ini gambarnya ada 4 biji juga di sini. Lalu liquidnya itu berubah langsung menjadi alfa tambah beta yang garis-garis seperti yang kasus yang sebelumnya halaman 23 ini. Yang 23 ini ya. Nih, ini. Dan juga 22. Nih, reaksinya begini. Semua cairan berubah jadi ini. Sama kayak ini lagi. Sama kayak yang barusan ya.
lewat di titik sini, masih ada liquid. Nah, liquidnya berubah menjadi alfa tambah beta. Ya, karena reaksi Eutek tik di sini. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Tadi kasus hipo dan hiper eutektoik ya. Ini hipo yang kiri, gambarnya begini. Ada alfa duluan, ada alfa, pro-eutektik, lalu sisanya alfa tambah beta ya, kayak zebra tadi. Kalau yang dia hiper-eutektik yang sebelah kanan, ini kebalikannya ya. Awalnya kan tadi kan yang tengah-tengah adalah gambar yang zebra tadi, istilahnya kita bilang alfa tambah betanya, mirip zebra ya. Loreng-loreng gini. Lalu kalau dia hipo sebelah kiri artinya ada alfa duluan terbentuk, baru liquidnya jadinya seperti zebra-zebra ini ya. Atau disebut alfa tambah beta. Kalau yang dia kanan ini, daerah kanan ini, yang beku duluan itu adalah beta. Kan ya, dari liquid terus ada beta yang membeku. Artinya yang bulut-bulutnya ini bukan alfa tapi beta. Ya, kebalikan dengan ini. Nah, ini ya yang kita harus pahami. Lalu yang berikutnya adalah intermetallic compound. Jadi kalau kompoundnya mulai lebih lebih umum ya. Contohnya ada magnesium dan Pb timbal. Diagram fasa seperti ini. Ya, ini namanya titik eutektik. Ya, titik di bawah sini kan sudah semuanya membeku ya. Gitu. Ini rumus-rumusnya. Contoh-contohnya misalnya kalau liquid menjadi alfa tambah beta, namanya reaksi eutektik yang tadi kita pelajari. Lalu nanti kita belajar ada eutektoid ya. Jadi bukan dari liquid menjadi dua fase solid, bukan. Kalau yang eutektoid dari solid, satu buah solid pecah dia berubah menjadi dua buah fase yang solid. Kalau peritektik kebalikannya, kebalikan dari eutektik, yaitu ada dua buah fase, contohnya liquid sama alfa, berubah menjadi fase yang padat. Ya, kebalikannya kan ya. Seperti itu. Ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Contohnya ini, CuZn. Ya. Kita punya CuZn di sini. Ini adalah eutektoid. Kenapa? Karena satu fase tadi berubah menjadi di bawahnya ini jadi dua buah fase padat ya. Awalnya padat jadi padat juga tapi dua fase yang berbeda. Ini peritektik. Awalnya alfa tambah liquid lalu berubah menjadi satu buah yaitu delta. Nanti kita akan belajar lebih lanjut pada kuliah minggu depan. Kita akan bahas mengenai Fe dan Fe3C ya, yang membuat Fe menjadi kuat, menjadi seperti baja, menjadi kuat yang namanya baja lebih tepatnya, dan juga besi cor. Oke, kesimpulannya adalah dari diagram fasa kita bisa memprediksi fase apa yang ada, ya, beberapa jumlahnya apa fasenya, ya, jenisnya apa, komposisinya bagaimana, dan persentase beratnya. Lalu, mikrostruktur dari campuran tadi, paduan tadi itu bergantung pada komposisi dan juga bagaimana pendinginannya. Yang baru kita bahas semua itu adalah pendinginan secara perlahan ya. Lalu ada titik-titik yang penting, eutektik, eutektoid, dan peritektik. Lalu dengan menggabungkan dua buah material, contohnya Cu dan Ni, atau SnPb, atau Fe dan Fe3C, itu kita memperkuat logam dengan cara proses yang disebut solid solution. Ya, minggu lalu udah belajar. Apa itu? Memperkuat material, ya, meningkatkan kekuatan tarik dan juga dampak negatifnya menurunkan keuletan. Oke? Kira-kira begitu kuliah pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Mario Nenggolan. Sampai jumpa. Terima kasih.